Kita sering banget denger ya, kalau mata kita tuh fungsinya kayak kamera, cuma ngerekam apa aja yang ada di depan kita. Simpel kan? Tapi, gimana kalau aku bilang, itu sama sekali nggak bener. Kenyataannya, jauh lebih ajaib dan rumit dari itu. Oke, jadi beneran nih mata kita cuma alat rekam yang pasif? Kayaknya nggak sesederhana itu deh. Coba deh lihat gambar berikut ini bakal ngetes ide tadi. Gimana? Aneh kan? Padahal nggak ada loh garis yang nyambungin buat jadi segitiga, tapi kita semua pasti ngelihat ada segitiga putih di situ. Nah, ini dia bukti pertamanya. Kita nggak cuma melihat apa yang ada, tapi kita melihat apa yang otak kita mau kita lihat. Yuk kita bongkar rahasianya. Oke, kita masuk ke bagian pertama. Anggap aja otak kita ini kayak editor foto profesional. Dia nggak cuma nerima gambar mentah gitu aja loh. Dia itu secara aktif bener-bener nyempurnain dan melengkapi semua yang masuk lewat mata kita. Oke, sedikit pelajaran fisika singkat ya. Lensa di mata kita itu bentuknya cembung. Dan karena hukum fisika, lensa cembung itu ngebuat gambar yang ditangkap jadi, gimana ya bilangnya? Ada satu fakta unik tentang gambar yang nyampe di retina kita, bagian belakang mata. Siap-siap kaget ya. Yap, kamu nggak salah baca. Gambar yang sebenarnya nyampe di retina kita, itu posisinya kebolak. Bayangin, kamu ngelihat pohon nancep ke bawah, orang jalan di langit-langit. Gila kan? Tapi kenapa kita ngerasa semuanya normal-normal aja? Disinilah si editor super canggih kita beraksi. Otak kita dalam sepersekian detik langsung flip, gambar itu balik ke posisi normal. Prosesnya cepet banget, saking cepetnya kita bahkan nggak sadar kalau tiap detik otak kita lagi ngelakuin keajaiban ini. Oke, selain jago ngeflip gambar, otak kita punya kemampuan super lain. Dia itu nggak suka banget sama yang namanya kosong, kayak ada informasi yang hilang atau bolong gitu. Jadi apa yang dia lakuin? Ya, dia tambal sendiri otomatis. Yuk, kita buktiin sekarang juga. Coba, fokusin mata kamu ke titik hitam di tengah gambar ini. Tahan, jangan kedip ya. Tahan terus. Nah, lihat deh, lingkaran biru di sekelilingnya pelan-pelan hilang kan? Kayak ketumpahan cat putih. Itu otak kamu lagi kerja. Dia nganggep lingkaran itu nggak relevan. Jadi ya dihapus aja. Keren ya? Coba, berhasil nggak? Tulis pengalaman kamu di komentar ya. Nah, kalau tadi otak itu editor gambar, sekarang kita naik level. Otak kita juga seorang detektif super cerdas. Dia nggak cuma ngelihat, tapi dia juga menafsirkan, nyari makna berdasarkan semua petunjuk yang udah dia kumpulin seumur hidup kita. Ini ada istilah kerennya, namanya top-down processing. Gampangnya gini, otak kita nggak mulai dari nol setiap kali lihat sesuatu. Dia langsung buka file pengalaman kita, terus bikin tebakan paling masuk akal tentang apa yang kita lihat. Ini semacam jalan pintas, biar kita bisa mikir lebih cepat. Ini nih contoh paling mind-blowing. Liatin baik-baik topeng yang lagi muter ini. Pas bagian belakangnya kelihatan, harusnya kan cekung ke dalam ya. Tapi anehnya, otak kita maksa ngelihatnya tetap nonjol keluar. Kok bisa? Soalnya otak kita udah punya aturan baku, wajah itu nonjol. Aturan ini saking kuatnya, sampai otak kita lebih milih bohongin diri sendiri daripada ngelanggar aturan itu. Gimana, otak kamu ketipu juga nggak? Jujur di kolom komentar ya. Ini dikonfirmasi juga loh sama ahli. Intinya, apa yang kita lihat itu dibentuk secara aktif, tergantung kita lagi mau ngapain. Jadi, penglihatan itu bukan proses pasif, tapi aktif dan punya tujuan. Penelitian juga nunjukin hal yang sama. Gini deh, bayangin kamu lagi nyari kunci motor di kamar yang berantakannya minta ampun. Otak kamu kan gak bakal merhatiin semua barang satu-satu kan? Pasti dia langsung ngasih perintah. Oke mata, abaikan semuanya. Fokus cari benda kecil dari logam. Nah, itu dia buktinya. Otak kita secara otomatis menyorot apa yang relevan sama tujuan kita saat itu. Oke, jadi kalau persepsi itu ternyata bisa dibentuk dan dipengaruhi sama tujuan kita, artinya kita juga bisa loh sengaja mengarahkan persepsi orang lain. Nah, ini penting banget terutama buat yang kerja di bidang komunikasi visual atau desain. Contohnya dari studi keren ini, ada 2 grup orang disuruh baca teks yang isinya sama persis. Bedanya, grup pertama dapat teks yang desainnya bagus, rapi, enak dibaca. Grup kedua dapat teks yang tipografinya jelek, berantakan, dan bikin pusing. Dan hasilnya, wow, di luar dugaan, grup yang baca teks dengan desain rapi ternyata performanya jauh lebih bagus pas dikasih tes pemecahan masalah.
Logikanya simple, kalau otak nggak usah capek-capek menerjemahkan tulisan yang amburadul, sisa energinya bisa dipakai buat mikir yang lebih penting. Jadi, intinya apa? Tipograsi yang bagus itu bukan cuma biar kelihatan keren. Ini soal ngebantu otak biar nggak kerja rodi, bikin informasi lebih gampang dicerna, yang ujung-ujungnya bisa bikin kita lebih pinter. Selain tulisan, warna juga ngaruh banget. Ada studi lain nih, peserta diliatin macam-macam pola warna. Ada yang kombinasi warnanya serasi, enak dilihat. Ada juga yang warnanya tabrakan, bikin sakit mata. Dan tebak hasilnya? Jelas banget. Otak kita tuh ternyata seneng sama warna-warna yang harmonis. Jadi, informasi yang disajiin pakai warna serasi itu lebih gampang masuk dan nempel di ingatan. Kalau warnanya acak-acakan, otak jadi lebih capek dan males ngingetnya. Pelajaran penting lagi buat para desainer atau siapapun yang mau presentasi. Pakai palet warna yang harmonis itu bukan cuma soal selera, tapi strategi biar pesan kamu lebih ngena dan gampang diingat sama audiens. Oke, dari semua yang udah kita bahas, dari segitiga yang nggak ada, gambar kebalik, sampai topeng yang aneh, kita bisa tarik satu kesimpulan besar yang bakal ngubah cara kita mikir soal melihat. Jadi, jelas ya, anggapan kalau mata itu cuma sekedar kamera, itu salah besar. Melihat itu bukan cuma proses pasif merekam gambar. Tapi, ini adalah proses aktif menciptakan. Setiap detik, otak kita itu kayak seniman handal. Dia ngambil data mentah dari mata, terus dia lukis ulang pakai cat dari pengalaman kita, dan dia bingkai pakai ekspektasi kita. Hasilnya, itulah realitas yang kita lihat. Ini mungkin bakal jadi pertanyaan buat direnungin. Kalau ternyata otak kita masing-masing yang melukis realitas visual kita, seberapa nyata sih dunia yang kita lihat tiap hari? Dan apakah lukisan di kepala kamu sama persis dengan lukisan di kepala saya? Nah, itu tadi perjalanan singkat kita menyelami keajaiban di balik mata kita. Ternyata, melihat itu jauh lebih dari sekedar melihat ya. Terima kasih banyak udah menyimak. Semoga penjelasan ini ngebuka wawasan baru buat kamu. Sampai ketemu lagi di pembahasan menarik lainnya.